atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dipakai di tempat ini. Mudah-mudahan para pimpinan dan pengurus Rawinala semakin sehat ya, diberkati Tuhan tempat ini. Kita apresiasi juga kepada tim Pokja kita, khususnya divisi pemberdayaan kaum marginal, anak dan disabilitas pada ketua divisi ya, Nani, dan kepada PIC maupun Detambia yang sudah berkiprah ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili pimpinan Preses yang tidak bisa hadir di pelatihan ini, dan mungkin nanti tanggal gelombang kedua tanggal 9 dan gelombang ketiga tanggal 30 Preses kita akan hadir. Kemungkinan saya berharap melalui pelatihan ini para peserta dapat memahami lebih dalam lagi tentang kaum difabel ya. Mereka ditempatkan di tengah-tengah kita supaya kita peduli sebagai panggilan kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan salah seorang dari saudaraku yang paling ini, kamu telah melakukannya untuk. Saya pikir ini adalah pintu masuk surga ya. Pelayanan seperti ini pintu masuk. Atas nama Preses, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan. Kiranya seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, saya menyatakan pelatihan pendampingan kaum disabilitas oleh Distrik 8 DKI Jakarta resmi dibuka. Itu adalah tentang kita. Ketika kita bicara disabilitas itu bukan tentang kelompok-kelompok tertentu, itu kita sedang bicara tentang kita. Dan gereja tentu perlu akan berubah, bahwa itu nanti tidak bicara lagi tentang orang yang kecil, tentang orang yang perlu diberi tempat. Nanti kita akan bersama-sama melihat ini. Mudah-mudahan pesan itu sampai melalui pelatihan ini. Sebetulnya kami tidak begitu ini dengan para mentor. Kita sebut sajalah kita belajar bersama Manginang ya, karena kami pun belajar bersama. Nanti prosesnya akan sangat menyenangkan. Saya jamin sangat menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, wah kan dia bisa minta pulang. Tiba
Kami dari tim pelatihan Pokja Diakonia Distrik 8 DKI Jakarta pendampingan terhadap kaum disabilitas mengucapkan selamat dan sukses untuk pelatihan ini. Tuhan memberkati. Horas, horas, horas. Hore! Horasnya ada di sini, ada di sini. Oke. Sudah sampai di Rawinala ini. Rawinala yang bersahabat dengan AKBP Distrik 8 DKI Jakarta, dan Ibu pelatih kita sudah di sini di tengah-tengah kita yang ada beda ya bajunya. Ya, kita kasih salam dulu buat Inan itu dengan kata horas dulu. Horas. Ya, nanti kita akan perkenalan dengan beliau. Dan juga ada Bapak Dedi di sini. Kita beri salam dulu sama Pak Dedi. Horas Pak Dedi. Ya, selama satu hari ini mulai jam 8 sampai nanti jam 4 kali ya lewat ya. Kita akan didampingi oleh mereka yang mencintai kita. Dan untuk informasi selanjutnya nanti kita akan di pembukaan. Acara sudah bersama kita. Jadi kita menenangkan kepenatan dari berangkat dengan mungkin bingung masalah tempat ya, di mana nih Rawinala. Ada tadi yang sulit mencari Rawinala? Ada ya. Saya pikir nggak ada ya, ternyata ada. Ya ada ya. Dan yang sudah pernah aja juga kadang-kadang susah ya. Seperti Bu Ketua kita Dr. Nani ini, dia suka panik ya kalau nggak tepat-tepatnya gitu ya. Disiplin ya. Baik, kita satukan hati kita mulai masuk ke ibadah.
Sebelumnya saya ajak kita berdoa di dalam hati kita. Kita berdoa. Amin. Bapak Ibu, nanti kita akan ada dua syafaat. Saya minta para pendeta ada di sini, ada berapa ini? Ibu Nadia ada juga pendeta tapi masih calon. Inang Rita Burusagia, tolong Horas Inang Rita. Ya, ada lagi teman Inang Rita di sini pendeta. Inang bukan pendeta ya, oh perawat. Itu butuh perawat ya. Kalau kita sakit nanti ada mereka berdua yang ngurus kita. Ada juga Inang Mas Riani itu pendeta MTA, dia perkenalan nanti. Kemudian juga Amang Kabit kita sudah kenal ya. Ada di sini nanti dosapannya kita minta Inang Rita saja. Saling tuju paling dua ya, atau dikasih sama orang lain ya. Inang Rita doakan kegiatan kita supaya berjalan dengan baik. Juga gelombang kedua nanti tanggal 9, gelombang ketiga hal yang sama juga tanggal 30 ya. Nanti supaya semuanya berjalan dengan baik, tapi semua resort harus ikut gitu. Itu kita harapkan, tidak ada satupun yang tidak ikut dari resort-resort 85 gereja, 54 resort ya. Kita harapkan dan itu semua bisa hadir dari tim yang akan menjadi pendamping disabilitas di program yang luar biasa dari gereja sekitar ini. Baik, nanti dua syafaat setelah kita bernyanyi, setelah khotbah langsung dua syafaat ya. Ya itu aja. Baru nanti kita kembali lagi ke lagu nomor yang sama dengan Nadia. Kembali ke nomor yang sama, nggak apa-apa, itu aja lalu kita ayat yang kedua atau ayat saya akan katakan nanti. Baik, kita masuk ke nyanyian 724 di acara kita ayat 1 dan ayat 2. Yang memberi nafas kehidupan bagi kami hingga pagi hari ini, dan kami berbenah dari rumah kami masing-masing menuju panggilan sukacita yang tentu kami juga rindu bisa ikut dalam rencana kegiatan distrik, terlebih dalam kegiatan pendampingan disabilitas di ranah pelayanan gereja distrik ini, yaitu distrik 8 DKI Jakarta. Dan di sini kami sudah bersama dengan para tutor kami yang akan melatih kami, yang mendampingi kami untuk melangsungkan kegiatan satu hari ini. Kami percaya Engkau yang menyertai dan Engkau akan memberi pembekalan yang terbaik dan Engkau akan memberkati kami. Terima kami Tuhan. Sebelumnya kami mau dengar firman-Mu. Dalam Yesus kami berdoa padamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, beserta
pelatihan dasar pendampingan disabilitas gelombang pertama yang saya kasihi, yang saya banggakan. Firman Tuhan yang sampai kepada kita Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayat 37. Panjang ini saya akan membacakannya bagi kita. Demikian firman Tuhan. Orang Samaria yang murah hati, pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamamu manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Jeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Amang-inang, apa yang kita baca saat ini itu sebenarnya sudah menjadi bacaan yang sering kita dengar dan kita baca. Tetapi ini merupakan satu teguran dari Yesus kepada orang-orang yang seharusnya sudah menjadi pelaku-pelaku yang baik, bahkan menjadi pelaku-pelaku handal terhadap hal-hal yang tidak baik, terlebih terhadap orang-orang yang terpinggirkan, terlebih terhadap orang-orang yang terluka dan yang sakit hati, dan orang-orang yang lemah. Nah, ini juga merupakan teguran bagi gereja yang selalu melakukan hal-hal sosial yang hanya rutinitas tanpa ada empati yang lebih dalam, dan yang sering kita dengar pelayanan yang ramah, seperti ya disability awareness yang kita pakai sekarang, ya, yang tidak dianggap berbeda dari kita, tapi yang sesungguhnya kita disibukkan juga
dengan ibadah-ibadah rutin yang sifatnya ya bahkan terkesan kepada sebuah pemakaian dana yang banyak, tapi tidak menyentuh orang-orang yang tidak bisa ikut dalam pertemuan itu. Contohnya lah misalnya Natal atau perayaan Paskah. Bahkan tidak sedikit gereja yang bahagian dari dananya itu ada untuk kegiatan sosial. Saya nggak tahu apakah di gereja kita kalau Natal ada kegiatan sosialnya. Ada? Misalnya apa? Pemberian jadian apa tuh? Ada amplop ya. Ketika Natal ya. Disabilitas Natal ada ya. Ya? Yang sakit menahun pada saat Natal ya. Yang sakit menahun itu juga disabilitas ya. Stroke juga sih disabilitas. Nah, apa lagi? Itu saja ya. Tadi pada saat pesta-pesta saja ya. Nah, berapa persen itu dari anggaran pertengahan Natal? Persennya nggak ditentukan. Jadi kalau kita dapat dana itu dihabiskan. Iya, nanti kita akan digodok, diteror, dan kita akan melihat juga bagaimana keramahan di sini melatih para disabilitas. Itu yang kita sebenarnya mau menonton Rabi Mahala sekarang nanti ya. Nah, kedua, saya mau katakan bahwa orang Samaria adalah orang yang dikucilkan dari ke-12 suku, ya, karena pernah melakukan tindak kelakuan yang melanggar aturan peraturan. Jadi di ibarat di HKBP mereka itu kena RPP dia dari HKBP dari 12 suku itu. Tapi yang mau ditunjukkan Yesus ini adalah justru orang-orang yang tidak diperhitungkan, orang-orang yang dianggap tidak berkelakuan baik, justru diangkat untuk mempermalu gereja. Ya, nah jadi ini mau kita lihat dari hal-hal pelatihan ini. Saya mau tanya dulu ya, mau lihat dulu. Saya sebenarnya maunya pelatih yang ikut kegiatan ini adalah guru sekolah minggu dan para aktivis. Kalau disebut para aktivis, sudah dia memang itu kerjanya, suka di situ dia. Nah, kalau aktivis yang kita lagi ini kan biasanya misalnya persoalan TPR ya, Toba plus ya demo untuk TPR. Ya kan, orang yang suka gitu pasti ikut untuk kegiatan itu. Tapi ini enggak gitu ya, bukan persoalan TPR, tapi aktivis untuk peduli kepada orang-orang yang hampir tidak dijamah. Itulah sebenarnya kalau di HKBP namanya outreach. Ada dulu kepala bironya ya, kepala biro outreach. Nah, saya mau tanya dulu, guru sekolah minggu siapa di sini? Tolong tinggi tangannya. 1, 2, 3. Cuma 3. Yang dari diakoni, tunjuk tangan dulu. Ya, tim diakoni. Inang berapa umurnya Inang? Dalam kesepian. Masih tim diakoni. Ya, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat itu. Nanti yang umur 60 ke atas tunjuk tangan dulu. 60 ke atas. Cuma 1 ya. Nah, jadi ini sebenarnya kelanjutannya ada, follow up-nya ada. Jadi kalau hanya untuk mengisi dari gereja kita rugi. Panitia ini rugi. Tapi bukan tidak mungkin dari ibu yang nomor 73 jadi tim pendampingnya luar biasa. Amin. Bisa saja Tuhan pakai. Bukan berarti yang
kita lihat pantas, justru mereka yang menghindar. Ya toh? Nah, kayak seperti situasi yang dua tadi, orang Farisi dan orang Levi. Mereka merasa, aduh, enggak, kerjaku itu. Kan begitu. Aduh, nanti aku dapat masalah. Gitu ya. Sama seperti ketika ada terjadi pelanggaran, lalu ada korban. Biasanya orang langsung berkerumun, ya. Yang dijamah pasti korban itu. Tapi bukan mau nolong sambil nyolong. Gitu. Siapa yang pernah begitu? Ya pasti nggak ada yang mau jujur kan? Iya, kami dulu pernah ke Aceh dalam peristiwa itu tsunami. Waduh, banyak cincin tapi nggak diambil. Banyak mayat, ya, ribuan waktu itu. Nah, tapi kami tidak ambil karena kalau diambil lagi takut hantunya datang. Gitu ya. Ya. Nah, itu juga latihan diri, jati diri. Nah, Inang, saya percaya, saya berdoa, kami semuanya berdoa dari pelayan distrik. Kita inilah tim pior yang ke depan nanti. Semangat pelayanan diakoninya terlebih kepada disabilitas mulai hangat dan terus berjalan dengan luar biasa. Amin. Kita lah duta-duta yang orang nggak pedulikan selama ini, sekarang sudah kita menjadi orang Samaria itu. Setuju? Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Langsung kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh-sungguh bersyukur ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau menghantarkan kami dari rumah kami masing-masing, dari gereja tempat kami melayani, untuk bersatu hati di tempat ini, di Rawinala ini, untuk menerima pendampingan dasar kepada kaum disabilitas yang sudah diprogramkan oleh distrik 8 DKI Jakarta. Kami bersyukur Tuhan untuk dibekali pada hari ini. Kiranya para tutor kami yang mendampingi kami hari ini berikan hikmat dan kebijaksanaan, berikan kesehatan, kecerdasan dan kepintaran untuk mengajak kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh hadir mewakili gereja kami masing-masing. Kiranya pendampingan ini, pelatihan dasar ini berguna untuk mengembangkan pelayanan di gereja-gerejamu, terkhusus diakoni sosial. Pakailah kami Tuhan, supaya kami boleh lagi berkarya untuk memuliakan nama Tuhan melalui diakoni sosial ini. Bapak, terima kasih kalau kami boleh dihantarkan oleh firman Tuhan, supaya kami menambah kepedulian kami kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan kami, membutuhkan sentuhan kami, membutuhkan pertolongan dari kami. Kami menyadari kami bukan orang-orang sempurna, tapi pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, supaya apa yang Engkau inginkan boleh terjadi di dalam kehidupan kami sebagai gereja, sebagai tubuh Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk fasilitas yang sudah disediakan untuk kami nikmati hari ini. Sertai kami dari permulaan, pertengahan hingga mengakhiri nantinya, supaya kami bisa menjadi duta-duta, perwakilan-perwakilan gelombang pertama ini untuk memberitakan kebaikan Tuhan, supaya kami mampu memberikan pelayanan yang terbaik di dalam pelayanan gereja kami. Kiranya Engkau Tuhan memampukan kami, para gelombang pertama ini, untuk mengikutinya di dalam kesabaran, di dalam sukacita yang daripada Tuhan. Begitu juga dengan gelombang kedua
yang akan diadakan distrik DKI juga tanggal 9 Mei dan tanggal 30 Mei. Semuanya gereja-gereja yang ada di distrik DKI berkeinginan untuk mendapatkan nilai tambah, nilai juang yang lebih lagi melalui pelatihan ini, supaya apa yang kami cita-citakan, apa yang kami harapkan, apa yang kami butuhkan dalam gereja boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati distrik 8 DKI Jakarta bersama dengan fungsionaris, bersama dengan para pekerja, bersama dengan orang-orang yang sudah Engkau pilih untuk menjadi pendamping kami di sini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami semakin layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, sebelum kita berdoa dalam doa kami, kita bernyanyi lagi 724 ayat yang kedua, tangan kiri tanganku di rumah Yesus. Belum, bukan bebas saja tuh, jangan sini, ibadah, di luar ibadah aja. Ya, oke. Habis ini Pak ya, kita tutup dulu. Nyanyi dulu. Ya. Ayat 2 ya. Ayo, bikin tangannya. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dohor holong ni rohani di banta ama, dohor persauran itu di porpadiama, mamasu masu hamusalurna. Amin. Ini langsung aja ya, karena waktu kita terbatas, hanya berapa menit lagi. Itu jamnya pas nggak itu ya? Kalau cepatan atau? Ya, berarti pas ya, 4 menit lagi waktu kita. Ya, karena pendamping kita ini on schedule, jadi kita harus hati-hati. Nah, kita langsung pembukaan dulu resmi dari Amang Preses. Kebetulan Amang Preses tidak bisa hadir karena ada rapat yang lebih besar, jadi kita tenang kecil ya. Tapi ada wakil dari sini, Amang Kepala Bidang Diakoni, Amang Pendeta Operatis ya, Marga Simanukale. Kita beri aplaus yang luar biasa, kata sambutan yang pembukaan dari Amang Preses. Ya, silakan Amang. Horas Samainan. Pertama-tama kita mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas kesempatan yang luar biasa ini. Kita bisa diperlengkapi oleh tim ini untuk melakukan
panggilan kita sebagai duta-duta keselamatan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Kita berterima kasih kepada pengurus dan pimpinan Rawinala atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dipakai di tempat ini. Mudah-mudahan para pimpinan dan pengurus Rawinala semakin sehat ya, diberkati Tuhan. Tempat ini dipakai untuk melihat setiap orang-orang yang terpanggil dalam pelayanan kaum difabel. Kita apresiasi juga kepada tim Pokja kita, khususnya divisi pemberdayaan kaum marginal, anak dan disabilitas pada Inam Ketua Divisi ya, Inam Nani, dan kepada PIC Amang Pendeta Giat yang sudah berkiprah ya, luar biasa di Distrik 8 DKI Jakarta ini, dan itu sudah teruji ya melalui pelayanan pendeta ini di waktu-waktu yang lalu, peduli kepada kaum disabilitas. Amanginan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mewakili pimpinan Preses yang tidak bisa hadir di pelatihan ini, dan mungkin nanti gelombang kedua tanggal 9 dan gelombang ketiga tanggal 30 Pres kita akan hadir karena berbenturan dengan jadwal yang sudah ada, dan kebetulan beliau berbicara di salah satu pembinaan Parhaladu yang dilakukan di KPR baru ya. Jadi sudah diwakilkan kepada kita dan tim untuk pelaksanaan di gelombang pertama ini. Amanginan, saya berharap melalui pelatihan ini para peserta dapat memahami lebih dalam lagi tentang kaum difabel ya. Mereka ditempatkan di tengah-tengah kita supaya kita peduli sebagai panggilan kita. Bagaimana khotbah tadi yang sangat luar biasa dari Bang Pendeta Giat untuk menggugah kita. Mereka ada di tengah-tengah kita yang selama ini mungkin gereja ya belum peduli sepenuhnya ya terhadap kaum difabel. Pada sesungguhnya pelayanan itu, gereja itu, nah seperti yang tema hari ini, segala sesuatu yang kamu lakukan salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Saya pikir ini adalah pintu masuk surga ya. Pelayanan seperti ini pintu masuk surga. Jadi semua akan hambar ketika kita tidak peduli kepada mereka. Dan kita harapkan melalui pelatihan ini setiap gereja ada tim. Nanti diharapkan inangnya kita lah tim di gereja-gereja kita untuk mendampingi kaum disabilitas. Melalui pelatihan ini kami berharap distrik dengan gereja-gereja satu bersinergi ya. Kami berharap melalui pelatihan ini nanti di gereja kita sudah ada tim peduli disabilitas. Diharapkan itu. Yang beberapa gereja sudah ada Amang ini yang sudah ada tim difabel mereka. Pasar Rebo ya enaknya. Pasar Rebo sudah ada. Pasar Minggu sudah ada. Cijantung yang sangat luar biasa. Mereka melakukan ibadah kepada kami ibadah. Dan melalui ini nanti kegiatan kita ini diharapkan kita mau berkolaborasi. Setiap penyandang difabel di gereja kita sudah ada daftar ya. Sudah ada daftar mereka. Mungkin ada dari jemaat kita yang malu ya. Malu memberitahu kepada kita melalui permasalahan mereka. Tapi itu pergumulan yang sangat berat, luar biasa berat di keluarga. Melalui pelatihan ini diharapkan kita lah pendampingnya, pendamping masuk dalam. Jadi setiap kaum difabel tidak ada dari gereja kita yang tidak terdata nantinya. Dan di bulan Oktober kita akan melakukan ibadah bersama difabel dan keluarga di tempat di Sokma Pikir KKBT. Jadi atas nama Preses saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan
Kiranya seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan baik, memberikan manfaat yang besar dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Raja Gereja, saya menyatakan pelatihan pendampingan kaum disabilitas oleh Distrik 8 DKI Jakarta resmi dibuka. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi ya. Proses Nabi. Baik, sudah dibuka. Minta izin kepada Inang Mas Riani, pelatih kami, beberapa menit ya. Kami perkenalkan diri dulu, kenalan dulu kita. Tapi kami memulai dari ibu yang cantik ini. Inilah bosku, ya. Bosku. Singkat saja, singkat. Bosku ya, biarlah dia yang memberitahukan tim kami ini. Ini khusus di bidang apa dan bagaimana, siapa anggotanya, biar dipanggil kemari. Silakan Ibu. Terima kasih untuk Pendeta Anggiatita Barat sebagai PIC daripada acara ini. Jadi kami dari Pokja Diakonia, kita ada 5 divisi. Nah, kami dibawahi di tingkat distrik oleh Kabid Diakonia, Amang Pendeta, Operancis Manukani. Nah, salah satu divisinya adalah divisi pemberdayaan marginal untuk anak, ibu, dan disabilitas ya. Nah, ini adalah program kita yang kedua. Yang pertama mungkin Amang Inang sudah dengar kemarin kita buka sentra diakonia bertempat di Kalimas. Ayo kita semua boleh hadir ya sana buka. Nah, ini program ini adalah program yang sudah berjalan pada waktu-waktu lalu dan kelihatannya peminatnya banyak seperti kita, tapi di tengah-tengah gereja belum maksimal melaksanakannya, sehingga kami mengharapkan dari Pokja Diakonia khususnya di bagian marginal disabilitas, mengharapkan kita adalah duta-duta daripada seperti tadi ya, orang Samaria ya, Sintua. Kita yang Sintua rada malu juga ya, ada kejadian begitu malah kita tinggalkan ya. Mudah-mudahan selesai acara ini bisa menggugah kita bisa mendata, jemput bola, ya. Demikianlah, karena kita dibilang singkat. Saya adalah Sintua, kebetulan evangelis juga, Nani Samosir. Kami bergereja di HKBP Durensawit. Mungkin itulah perkenalan singkat saya. Mulai ada. Anggota kita ya boleh maju depan ya. Boleh makin dong, sini dong. Yuk, Inang Minja, Inang Linda sudah pulang ya. Ada lagi yang lain ya? Iya. Ibu ikut ya. Kalau yang berdua ibu dari Pokja, tapi mereka dari kesehatan. Tim kesehatan. Tim kesehatan. Kalau saya ikut dulu ya. Baik, silakan Naomi. Terima kasih buat Amang Inang yang hadir di tempat ini. Pertama saya Amang Pendeta Operancis dan Amang Anggian sebagai pimpinan kami. Perkenalkan, nama kami Situa CR Buru Tambunan, Ketua Dewan Diakoni dari HKBP Pasar Rebo. Kami melayani juga di disabilitas di HKBP Pasar Rebo semenjak 2023, dan kami juga sudah pernah mengadakan kebaktian dengan Inang Pendeta Ridhoi Batubara waktu itu yang sebagai pendamping dan pengkhotbah di saat itu. Kami juga memberikan motivasi kepada disabilitas yang ada di HKBP Pasar Rebo sebanyak 7 orang. Kami rutin setiap Desember melakukan hal yang sama, dan untuk pendampingnya juga kami ada pernah bikin kebaktian juga. Untuk tahun ini rencana kami juga nanti akan buat sebagai kebaktian, dan semoga nanti rencana kami minta kepada Mang Pareses untuk juga untuk CD itu yang udah lama kami minta waktu itu, tapi belum kejadian sampai saat ini. Semoga nanti setelah kita ada pelatihan ini permohonan kami diberikan oleh Amang Pareses. Katanya sih nggak usah belajar,
kalau Amang Pareses udah langsung mulai dengan perjamuan kudus. Jadi melihat kita selalu. Nah, semoga pelatihan kita ini nanti bermanfaat bagi jemaat kita yang ada di HKBP dan juga orang-orang yang kita kasihi, baik itu tetangga masyarakat kita melihat. Ya, oke. Mungkin sedikit ya, kalau kami dari HKBP Duren Sawit sudah ada melakukan untuk disabilitas, udah ada perjamuan kudus. Kita lakukan mungkin sudah ada 7 tahun ya, zamannya Pendeta Eldaton ya, sudah kita lakukan. Jadi buat mereka-mereka yang sudah disabilitas, yang katakan ganda, yang sudah tidak bisa apa-apa dan usianya juga sudah 40 tahun ke atas, nggak mungkin lagi bisa CD. Dan kemarin Amang Prestes juga katakan kalau perjamuan kudus itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus. Jadi mereka layak untuk menerima. Sekedar informasi. Mau lihat ya? Iya, tunggu dulu dong. Saya nggak mau kenalan lagi ya. Saya kan anggota tamu. Ya, saya Pendeta Anggia Utabara. Ina istri saya guru pendeta. Kami diberkahi Tuhan anak. Rencana sih 22 tapi masih 2. Satu laki-laki, 1 perempuan. Yang laki-laki sudah 28 tahun, yang perempuan 27. Saya cari jodoh anak saya. Kalau ada yang mau kasih tahu saya ya. Ya, Horas. Oke, terima kasih. Baik, kita juga minta waktu, kita kenalan ya. Kami sudah berkenalan tadi. Ya, izin Mas Triani, kita di sini atau perkenalan di sini aja? Perkenalan di sini aja. Di sini aja, baik. Nanti ada sedikit perform anak, gitu. Baru nanti untuk kegiatan belakangan kita pindah di ruang yang lebih luas. Luar biasa. Iya, saya dulu khawatir sama ibu ini, ibu ketua, tempat kita kecil bu, orang cewek banyak. Ibu Mas Triani cuma marah nanti ya bilang, saya banget nih katanya sama aku. Ternyata uang kita udah makin gede. Ya. Tepuk tangan dulu untuk Raminala, yang makin luar biasa. Yang ini Mas Triani juga nanti kenalan dia aja ceritanya, dia belakangan aja. Ini Mas Triani kita dulu deh. Ya silakan. Dari Raminala siapa nih? Ibu silakan ibu dari Mas di sini. Mana Ibu Dedi siapa? Wah ini ibu yang mengajar kita nanti pengantar. Oh iya. Ibu pasti tahu nih. Bu Rini. Selamat pagi. Oh Pak Gibi ya? Beda-beda ya? Terima kasih. Sama-sama. Nanti kita kenal. Silakan ini adikku yang luar biasa. Siapa dia kita tanya tema. Horas mari kita sedek. Horas. Menginang saya Mas Rian Sihite, tapi biar gampang ingatnya biasa disebut Masmur, panggilannya Masmur. Pada dari HKBP doang, nama mula dan mendapat rekomendasi untuk bekerja di Yayasan Pendidikan Tuna Raminala ini. Sebetulnya kami sudah saling mengenal sejak 2009. Lalu saya berproses di HKBP sampai tahun 2014. 2014 yayasan ini dan perwakilan Sinode GKJ, karena yayasan ini di bawah GKJ, mengajukan permintaan supaya saya bisa bekerja di sini. Saya ditanya mau gak hidup susah, saya bilang mau. Jadi sejak 2014 saya bekerja di Raminala ini. Hari ini saya senang sekali berjumpa dengan Amang Inang, perwakilan gelombang 1 ini, perwakilan yang akan menjadi para aktivis di distrik gereja-gereja HKBP di distrik 8 Jakarta. Saya senang karena sebetulnya HKBP dalam banyak hal adalah pionir. Hebatan berdiri 100 tahun yang lalu. Hampir 103 karena dia berdirinya 2009. Ya, jadi hampir 103 tahun. Pionir.
termasuk tadi di dalam konsistensi terhadap perjuangan lingkungan. Kalau tadi disebut Amang Pendeta Kota Barat tentang bagaimana kita berjuang dengan kasus kerusakan bencana dan ekologi. Tapi memang pada akhirnya dalam perjalanannya sebetulnya di dalam setiap isu ada pergeseran paradigma, shifting paradigm. Bahwa misalnya ketika kita bicara tentang disabilitas, itu ada hal yang sangat basic nanti akan mengubah seluruh cara kita bergereja. Ya, mungkin kalau sekarang kita masih menyebut mereka, tapi kita akan lihat bahwa nanti itu adalah tentang kita. Ketika kita bicara disabilitas itu bukan tentang kelompok-kelompok tertentu, itu kita sedang bicara tentang kita. Dan gereja tentu perlu akan berubah, bahwa itu nanti tidak bicara lagi tentang orang yang kecil, tentang orang yang perlu diberi tempat. Nanti kita akan bersama-sama melihat ini. Mudah-mudahan pesan itu sampai melalui pelatihan ini. Sebetulnya kami tidak begitu ini dengan para mentor. Kita sebut saja kita belajar bersama malinannya, karena kami pun belajar bersama. Nanti prosesnya akan sangat menyenangkan. Saya jamin sangat menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, wah kita tidak bisa datang pulang. Saya jamin seru dan fun. Paling yang ada tidak terasa. Bersama saya nanti ada sesi pertama namanya shifting paradigm, perubahan paradigma. Melihat bagaimana kita berproses di dalam gereja, tapi bersama dengan ibu-ibu yang para aktivis sejati yang memang benar-benar memahami teknisnya, itu akan sangat seru. Itu yang biasa kami temukan sebagai feedback dari banyak orang yang sudah belajar bersama dengan kami. Maka siapkan hati Amang Inang untuk senang. Nah, siapkan tubuhnya untuk bahagia bersama-sama dengan kita nanti belajar. Jadi kami sangat senang. Semoga nanti betul-betul ini proses ini masih sangat basic. Sehari sebetulnya saya materi saya sendiri ada banyak sekali. Saya pikir mana yang lebih priority untuk saya sampaikan ya. Jadi saya mikir gitu ya, supaya pesannya bisa sampai. Materi sebetulnya ada banyak dan ini halnya hari ini masih sangat basic. Kita kalau nanti dibutuhkan misalnya tadi ada statement, oh di dalam katekisasi, oh bisa pertemuan. Memang mungkin ada yang tidak perlu belajar, tapi tunggu dulu. Belajar bisa, belajar seperti apa? Oh, ada strateginya, ada prinsipnya, ada metodenya. Jadi mentang-mentang bisa bilos, nggak usah belajar. Tunggu dulu. Mentang-mentang disabilitasnya intelektual, tunggu dulu. Tidak. Gereja yang harus berubah untuk menyesuaikan materinya, strateginya, prinsip-prinsipnya, metodenya, memahami teologinya, memahami image of God, memahami liturgi, memahami semuanya. Jadi tidak hanya sedikit saja yang berubah, no, sangat basic. Itu yang harus berubah. Maka itu yang bisa sampaikan sebagai tadi kami di sini ada beberapa orang yang bertugas hari ini. Saya mau perkenalkan Pak Dedi dulu. Pak Dedi, beliau tangan kembali. siapa tahu sudah cari dulu. Ya, guru musik kita, guru musik yang berdedikasi seperti apa tadi. Ada Ibu Martini. Ibu Martini. Ya, penanggung jawab. Kalau biasa kita sebut ini program Rifki namanya, biasanya ya paling kurang tuh 2 hari lah biar punya interaksinya itu lebih. Kita tambah nanti. Mudah-mudahan suatu hari bertambah. Beliau penanggung jawab program Rifki. Ada Ibu Heksi, asisten guru dan sekaligus fotografer kita yang akan juga mendokumentasikan dengan baik proses kita hari ini. Silakan ke depan Pak Dedi biar kelihatan gantengnya. Emang loh ganteng-ganteng di belakang terus ini. Tapi bukan ganteng-ganteng serigala ya.
Sini, Bu Rini, Bu, mari Bu Hesi dan ini, dan ada tim-tim lain yang sedang bekerja di belakang layar, dan juga nanti akan ada sesi-sesi yang difasilitasi oleh fasilitator lainnya. Ibu Hesi adalah guru dan asisten guru dan tadi sekaligus fotografer. Ibu Martini sebetulnya guest relation officer kalau sehari-hari. Jadi kalau ada jadwal tamu gitu, jadi kalau ada misalnya jadwal seperti ini, saya akan bilang ke Ibu Martini, Ibu Martini tolong dilihat tanggal segini, oh tanggal 25 banyak banget yang mau masuk, tolong dong distrik 8, saya bilang dipindah semua yang tanggal 25, betul ya Bu, dipindah tanggal 25 untuk Amang Inah semuanya. Tadi Pak Dedi guru musik. Dan ada Ibu Rini. Ibu Rini, saya bersama Ibu Rini, kami di sini sedang dipercaya untuk biasanya direkturnya ada satu aja, tapi sekarang dibuat tim direksi PJS, kita masih PJS, kita ada 3. Ibu Rini salah satu tim PJS-nya, Pak Abimanyu dan saya. Sebelum nanti mungkin berproses sehingga menjadi permanen. Ibu Rini selain sebagai guru yang sudah berdedikasi puluhan tahun, kemudian menjadi salah satu expert di bidang multiple disability with visual impairment, pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau tunanetra Majemuk. Ibu Rini salah satu expertnya kalau di Indonesia dari sisi praktisi. Nah, sering dipanggil menjadi pelatih baik oleh kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dan Rawinhala memang adalah sekolah pertama di Indonesia, pionir untuk pendidikan bagi anak-anak disabilitas Majemuk. Berdiri tahun 73 di bawah naungan Gereja Kristen Jawa Jakarta waktu itu atau GKJ Rawamangun, tapi sekarang sudah lebih ke sinode. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Amang Inah. Sekali lagi terima kasih. Kami sangat senang dengan kehadiran Amang Inah di sini. Mari kita nikmati perjumpaan dan belajar bersama. Terima kasih. Iya, kita udah sahabat lama. Ibu Rini sama Horas, saya Ketua Pimpun Simanjuntak dari HKBP Rawamangun, dari seksi diakoni sosial. Iya. Baik, saya Pendeta Rita Rosmawati Borusyakian. Saya pendeta di HKBP Rawamangun dan aktif juga mendampingi diakoni sosial. Luar biasa. Shalom untuk kita semua. Halo. Saya Nyonya Manulang Borulimbong, evangelis Situa dari Gereja HKBP Petukangan, bagian diakonia. Mau lihat Horas. Umur berapa itu tadi? Jalan 7 Sudah. Bang Jay, cepat, ayo, siapa ini? Tadi nggak dikenalin ini. Oke. Horas, saya Jay Silalahi dari HKBP Tanjung Priuk, bagian UMKM Diakonia Pokja Jakarta. Oke. Ya, di diakoni dia paling ganteng ya. Horas, saya Sintua Daniel Siagian, saya dari HKBP Mampang, Sekretaris Surya. Horas, saya Sintua Mary Kristina Guru Batubara, saya dari HKBP Mampang Perapatan. Catat dulu ya, Nak. Biar saya. Ganti dulu ya, Nak. Yang lain dulu. Horas di Dasudina, Auni Situasi Raya Guru Menunggu dari HKBP Petukangan di bagian seksi kesehatan. Horas. Iya. Horas semuanya, saya dengan Ria Mas Simanjuntak, guru tahunan dari HKBP Lebet, bagian diakonia seksi sosial. Baik. Horas, saya Sintua Irma Rotua Guru Simanjuntak, Nyonya Pangaribuan dari HKBP Duren Sawit. Tadinya saya di bagian diakonia, sekarang saya mengajar sekolah minggu. Wow. Ada juga ya.
Horas, saya Sintuanita Boru Samosir dari HKBP Duren Sawit. Kami dari seksi kesehatan. Silakan. Wah. Shalom, yang paling tua. Perkenalkan, nama aku Putri Boru Tapea, guru sekolah minggu dari HKBP Kebayoran Selatan. Umurnya berapa? 24 tahun. Shalom semuanya. Saya Sintua Dorlina Boru Siregar, Nyonya Sirait. Saya dari HKBP Keramat Jati, dari Dewan Diakoni, tapi dari seksi kemasyarakatan. Horas, saya Nyonya Aritonang Sintua Boru Sitompul dari HKBP Keramat Jati, dari Diakonia seksi kemasyarakatan. Shalom, Mama Ina. Perkenalkan, saya Paridata Bersigalengi, Nyonya Hota Julu. Saya dari HKBP Tebet. Saya adalah pendamping sekolah minggu. Dan kebetulan saya ikut acara ini sebenarnya nggak terpilih ya, Mang. Tapi saya mengajukan diri karena kebetulan saya adalah guru pendamping anak berkebutuhan khusus. Luar biasa. Tapi sekarang saya mengajar sebagai guru agama yang diizinkan oleh gereja HKBP untuk di sekolah negeri. Oh yang lain, ini sudah. Ini Mas Riani sudah. Nih, ini juga nih berapa 73 Bu. Horas Manina. Perkenalkan, nama saya Nadia Simanjuntak. Saya dari Semangat HKBP Diaspora. Terima kasih. Iya, mahasiswa S2 di STFT. Saya pernah dengar HKBP Diaspora. Horas amanginan semua. Memperkenalkan saya Nyonya Lumbantoruan Boru Simangkali. Kami dari HKBP Sudirman, Diakonia di bagian kesehatan. Moleate Horas. Horas, shalom. Terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Salam kenal buat pendeta, buat Amang Inang semua di sini dari HKBP. Saya perkenalkan, saya Nyonya Dr. Nunung Tagalung Boru Sinaga. Saya dari HKBP Jalan Jenderal Sudirman, kebetulan dari seksi Diakonia. Dari gereja mana? HKBP Jalan Jenderal Sudirman. Lengkap ya? Kebetulan saya, iya HKBP Sudirman. Kebetulan saya di seksi kesehatan. Terima kasih. Saya Sintua Sakti Simatupang, HKBP Jatinegara. Saya anggota Dewan Diakonia, aktivis di Dewan di seksi Diakonia Sosial. Ada perwakilan aktivis. Shalom. Perkenalkan, saya Sari Guru Siregar. Saya lulus sekolah minggu dari HKBP Jatinegara. Iya. Shalom Amang Ina. Saya Kristina Boru Tampuna dari HKBP Diaspora. Wes. Sudah ya? Ya kita tepuk tangan buat Diaspora dulu. Oke, luar biasa. Amang Ina, sebelum kita mulai, di sini ada yang belum semangat kali ya karena belum berpakaian, belum pakai baju, masih kosong. Inang Rini, Inang Mas Riani, ada baju buat kalian. Tolong Bang J, Inang Ketua, cocok nggak masih? Karena tadi banyak yang nggak terdaftar. Selesai, kepada siapa kami berikan? Oke, kita tepuk tangan buat Rawinala dulu. Kuat sekali, kuat. Oke, terima kasih. Satu lagi, kita nggak pakai pakaku ya, nggak pakai MC, nggak pakai moderator, nggak usah ya. Inang Mas Riani sama Inang Rini dan ini semua bisa atur secara alami dengan baik ya. Kalau ada mau dialog langsung saja ya. Oke, nanti mereka pun akan bantu kita. Itu saja informasi buat kita. Semoga selama di sini kita bisa dengan sukacita. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, saya sebenarnya deg-degan mau di depan sini ya. Di tengah Bapak Ibu yang sungguh luar biasa, para pendeta,
para majelis atau sintua. Kebetulan saya GKJ jadi sebutnya majelis, kalau HKBP sintua ya. Jadi deg-degan saya di tengah Bapak Ibu semua yang luar biasa dan hebat ya. Kalau gitu saya kasih pantun dulu boleh? Jalan-jalan ke Malioboro. Jangan lupa beli sate dan tempe. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Boleh dong kasih senyum saya dulu biar seru. Iya. Berlibur ke Tanjung Pinang naik kapal selam. Ketika ada yang mengucap salam, tolong dijawab yang kenceng ya. Shalom Bapak Ibu. Horas. Saya belajar semalam untuk gak duduk. Bu, ada kabar? Baik. Bu, ada kabar betul ya? Artinya apa kabar kan ya? Kalau saya jawabnya dengan do, gitu betul atau salah atau betul? Logatnya degando. Nah, nanti saya kursus ya Bapak Ibu sehari ini. Saya meskipun purba tapi pura-pura Batak. Iya, puji Tuhan semua Bapak Ibu sehat. Hari ini kita boleh bertemu di tempat ini dalam suasana sukacita. Gak mungkin kalau nggak sehat kita hadir di tempat ini. Bapak Ibu semua ceria, semua tersenyum, berarti sudah siap ikut dalam kegiatan kita sepanjang hari ini dari pagi sampai malam hari nanti. Sudah siap baju ganti kan ya? Oh tadi yang pagi kan bajunya beda, sekarang nanti bisa buat ganti ya. Tapi saya belum dapat baju ya Pak Pendeta. Ukuran saya L. Baik, ya tidak apa-apa. Tadi sudah dibuka dengan ibadah dan dari Bapak Ibu sudah berkenalan semuanya. Kita tidak usah berlama-lama karena kita sudah pasti Bapak Ibu sudah nggak sabar kan? Mau dapat apa nih di Rawinala? Pizza kah, donat kah, burger kah, atau hotdog kah? Nanti Bapak Ibu akan menerimanya dengan sukacita dan terhelat-helat dan pasti akan terkenang-kenang sampai nanti pulang. Ya, amin. Ya, dari hari ini, oh ya. Bapak Ibu pernah dengar pepatah pengalaman adalah guru yang baik? Ya, karena guru itu mahal, mendingan kita ikut pelatihan hari ini. Ya, ya kita akan bersama-sama ikut dalam kegiatan pelatihan dasar pendampingan disabilitas. Bapak Ibu pasti sudah banyak mendengar tentang apa itu disabilitas karena kamu tadi sudah dipaparkan bahwa di gereja-gereja Bapak Ibu ada juga teman-teman yang sama dengan di Rawinala. Namun hari ini akan ditambahkan lagi, bukan hanya dengan teori tapi Bapak Ibu kan langsung melihat anak-anak yang spesial ini. Dan hari ini untuk menyambut kehadiran Bapak Ibu ada penampilan perform dari anak-anak Rawinala. Silakan Pak Didi sebagai guru siapa aja? Arsya dan Melia, silakan. Arsya dan Melia akan mempersembahkan pujian untuk kita semua. Horas. Shalom semuanya. Terima kasih buat Amang dan juga Inang dan juga teman-teman semuanya sudah memberikan kesempatan untuk kami bisa sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa menghibur Inang, Amang dan semuanya. Mungkin sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu teman-teman saya yang bermain musik. Pertama saya sendiri Luis Bertrand, saya bermain keyboard dan juga bernyanyi. Dan juga yang kedua di sebelah saya ada Kak Iwan. Oh, Margari Setiawan, beda ya, bukan? Ya, oke. Lalu yang ketiga ada Kak Irfan di drum. Oke, lalu yang terakhir nih dia multi talent ya, jadi bisa main gitar juga, di sound juga. Ini ada guru musik kita, ada Pak Dedi. Ya, oke. Ini berarti lagunya Waktu Tuhan ya. Oke.
kita akan membawakan sebuah lagu buat Amang Inang dan teman-teman semuanya. Kalau ini kita bisa nyanyi sama-sama. Judulnya Waktu Tuhan.